Jembatan TV, Jembatan Hati. Woman Corner Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang, salam sejahtera. Saya Sylvani Safrudin hadir dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini, dan kali ini Woman Corner kita menghadirkan sedikit lebih istimewa juga pemirsa. Bukan berarti yang kemarin-kemarin gak istimewa, juga sama-sama istimewa. Yang menarik adalah menjadikan ciri khas Kepri sendiri. Inilah yang akan kami tampilkan pada program hari ini. Dan kami menghadirkan di sini adalah batik gonggong untuk batik Kepri. Mungkin bagi Anda yang pecinta batik, mungkin tidak asing lagi dengan batik gonggong yang ada di Tanjung Pinang. Dan yang menjadi istimewanya apa pemirsa? Karena batik ini hanya bisa didapat di kota Tanjung Pinang. Tapi saya langsung menghadirkan langsung desainernya dan juga pelaku usaha yang batik gonggong dari Tanjung Pinang. Saya akan perkenalkan tamu saya. Ada Pak Alfiar. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Bapak udah pakai clip on ya? Assalamualaikum, selamat datang Pak, apa kabar? Sehat ya. Ini sudah yang kedua kalinya hadir ya Pak di Woman Corner ya Pak ya. Oke, terus kemudian ada Pak Elviar, ini ada selaku desainer batik gonggong pemirsa. Dan juga ada Pak Oni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun saya ketemu wajahnya nggak berubah loh pemirsa. Jadi awet muda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Oni selaku pelaku usaha batik gonggong, dan kita akan berbincang-bincang di sini pemirsa bagaimana suksesnya usaha batik gonggong ini sendiri, dan kemudian dijadikan souvenir untuk oleh-oleh dan souvenir untuk Kepri sendiri ya Pak ya, bagi mereka yang berkunjung ke kota Tanjung Pinang kayaknya nggak lengkap kalau tidak beli batik gonggong. Wah, ini dia masalahnya ya. Tapi ini bukan, walaupun dia jauh dari Tanjung Pinang, tapi masih tetap terjangkau ya untuk mereka yang ingin datang untuk melihat batik ini ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kita ngobrol dulu nih kepada, enaknya kemana dulu nih Pak Oni? Langsung ke desainernya atau kita kupas dulu sebentar sedikit tentang, mungkin yang baru mengetahui tentang batik gonggong nih Pak Oni? Terserah mana yang nyantol dulu, terserah. Yang nyantol ya. Oke, Pak Oni, mungkin ke Pak Oni dulu nih kali ya Pak Elviar ya. Pak Oni, kita tahu Pak Oni selaku pelaku usaha batik gonggong, ini ada yang kedua kali hadir di Woman Corner. Yeah. Terus kita pengen tahu juga, mungkin pemirsa yang saat ini baru saja menyaksikan tayangan kita bertanya-tanya, sebenarnya batik gonggong sendiri untuk Kepri ini, idenya tuh awalnya dari mana gitu loh? Bisa silakan Pak. Sebenarnya kita sejak awal itu ingin menciptakan, ingin mengkreasikan ikon untuk Tanjung Pinang khususnya dan Kepri umumnya. Tapi ya namanya juga itu semua datangnya dari yang di atas, dari yang Maha Kuasa. Ilham kita itu tercetuskan akhir 2009. Barulah kelihatan apa yang harus kita perbuat, bukan apa yang harus kita buat, apa yang harus kita perbuat lagi sudah. Ya. Jadi proses yang harus kita jalani, pertama mengaplikasikan motif gonggong ini sendiri ke dalam batik, media batik khususnya. Dan apa yang telah Bapak Elviar buat, apa yang telah Bapak Elviar kreasikan, itu menjadi tugas saya dan teman-teman di bagian batiknya untuk membuat sedemikian rupa sehingga memang ini layak untuk diletakkan pada kain-kain batik tersebut. Iya, dan Anda bisa lihat sendiri pemirsa saat ini di studio, dan pertama di kita sendiri ada terlihat beberapa contoh batik-batik gonggong kita sulap menjadi toko batik. Sebentar, tapi cukup menarik warnanya pemirsa, karena kenapa warnanya cukup terang. Ini apakah disesuaikan dengan masyarakat Kepri yang kita lihat sendiri setiap ada acara, kalau masyarakat Kepri itu kan warnanya kuning, merah, oranye gitu. Jadi apakah ini warna yang dipadukan ini disesuaikan dengan ciri khas Kepri sendiri ini Pak Oni? Nah, itu menjadi kiat juga sebenarnya. Karena seperti pemirsa juga banyak yang paham batik. Batik-batik yang dari teman-teman di Jawa sana mengarahkan kepada warna soga, warna hitam, coklat, krem, gitu ya. Sedangkan kita di Melayu, kami juga sebagai orang Melayu merasa ya kita warna-warnikan sesuai dengan Melayu. Nah, ini menjadi tugas yang berat karena teman-teman pembatik rata-rata tidak mau bermain di warna ini. Nah, inilah kesempatan saya untuk memujuk mereka bahwa teman-teman sana juga harus berkreasi. Nah, akhirnya kita dapatkan corak yang selalu disebut seperti batik pesisir. Nah, itu yang kita adopsi menjadi corak warna dan corak kepada batik gonggong itu. Dan setelah jadi
makanya kita sangat-sangat bersyukur dan selalu meniatkan bahwa inilah batik gonggong, batik untuk Kepri. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini pemirsa, batik gonggong untuk batik Kepri ya. Oke, tadi Pak Odi sudah cerita juga tentang pertama kali bagaimana usaha ini bisa berkembang, kemudian ide-idenya seperti apa. Pasti dong untuk tampil lebih baik ada desainernya nih pemirsa. Nah, di sini ada Pak Elviar yang mungkin akan kita tanya sedikit nih ke bagaimana bisa mendesain gonggong yang tadinya itu adalah makanan seafood khas kita sendiri yang mungkin saya juga menyukainya itu terukir di batik yang cukup indah ini, terus kemudian harus mengkreasi lagi dengan berbagai macam corak-corak yang mungkin bunganya pun khas untuk Kepri itu sendiri. Itu bagaimana cara pertama kali Bapak ide ini tertuangkan di dalam sih bahasanya nggak terlalu banget ya, tertuangkan itu di dalam sebuah batik yang akhirnya tampilan cukup bagus, manis, dan ini bisa dipakai untuk kalangan siapa aja, nggak tua-tua banget, muda-muda juga bisa pakai gitu. Gimana nih Pak? Jadi begini, prinsip atau orang Melayu khususnya dalam menciptakan satu ragam hias selalu mengambil inspirasi atau mencari motif atau gambar itu dari apa yang mereka lihat sehari-hari. Apakah itu dari alam, baik itu yang di darat, di laut maupun di udara. Jadi itu yang selalu menjadi inspirasi bagi orang Melayu untuk menciptakan ragam hias. Nah, gonggong ini saya pikir orang semua, khususnya orang Kepulauan Riau itu sudah mengetahui gonggong ya. Namanya gonggong itu semua sudah tahu dan sudah pernah merasakan dari sisi seafoodnya sudah merasakan. Nah, dari situlah saya coba mengambil untuk pertama kalinya itu dengan mengambil motif gonggong itu. Nah, kalau gonggong itu begitu saja kita buat, tentu tidak ada daya tariknya. Betul. Tentulah harus kita ada kombinasi warnanya, yang lain-lainnya. Kita berikan semacam variasi hiasan segala macam itu. Kita coba buat dari seekor gonggong itu, kemudian kita padu-padukan lagi dengan beberapa gonggong lagi, sehinggalah menjadi apa yang ada pada saat ini, beberapa motif berbentuk kuntum gonggong, kemudian kita bikin merak kayangan yang bulunya merupakan susulan dari gonggong-gonggong juga. Kemudian bermacam-macam lah jadi bisa kita variasikan. Oke. Nah, seperti Pak Elviar katakan tadi bahwa adalah prinsip Melayu ya, diambil dari alam, kemudian dari suasana yang ada sekitar tanah Melayu. Nah, seperti Bapak katakan tadi, apakah Bapak juga bekerja sama dengan beberapa mereka yang sudah petua-petua lah katakan begitu? Mungkin corak bunga ini kan kita sudah lupa nih gambarnya Pak ya. Terus apakah Bapak juga bertanya atau mereferensi ini agar jangan sampai salah coraknya sehingga ini akan menjadi hal nanti, oh ini kan bukan corak yang kita Melayu. Nah, itu Bapak sempat nggak sih bekerja sama dengan mungkin para pelaku, mungkin bukan pelaku ya, misalnya orang-orang tua yang mungkin lama di tanah Melayu, terutama untuk Tanjung Pinang nih Pak? Jadi gini, saya untuk berkonsultasi secara langsung tidak, tapi saya memakai referensi dari perpustakaan. Jadi ada referensi ya Pak ya, jadi tidak hanya menggambar begitu saja terus diterima begitu, enggak ya, karena orang Melayu itu teliti loh orangnya, saya perhatikan sedikit aja salah gambar bunganya, wah bukan seperti ini bunganya. Baik, jadi memang ide-ide ini ada referensi juga ya Pak ya. Ini saya lihat Pak Oni dan Pak Elviar ini kan kayaknya batiknya seperti apa, bukan batik tulis ya, tapi ini batiknya batik apa nih Pak? Kalau kita ada batik cap, yang jelas kita selalu menggunakan prinsip bahwa yang namanya batik itu adalah tulis dan cap yang menggunakan perintang warna. Jadi kalau selama tidak menggunakan perintang warna, yang sampai saat ini teknologi baru menggunakan malam atau lilin. Lilin malam ya. Mungkin nanti ke depannya kita dengan teknologi mungkin lilin malam ini sudah tidak ada, orang akan mencari pengganti mungkin. Tapi prinsipnya tetap setiap batik yang namanya batik itu menggunakan perintang warna. Untuk kombinasi warna sendiri ini Pak Oni atau Pak Elviar sendiri ini apakah memang ditentukan dari pihak pelaku usaha kami atau dari Pak Oni selaku desainer, atau memang tergantung dari permintaan customernya atau mereka yang ingin, wah saya minta warnanya ini, atau bagaimana biasanya Pak? Ya kita secara ininya kita ingin memenuhi keinginan dari customer kita atau dari yang memesan, tapi kita juga selalu memberikan
advis kepada mereka bahwa warna kita inilah gitu. Oh, jadi sudah ditentukan, sudah ya, dikasih tahu lah ya, identiknya warna jadi ini jangan nih. sampai nanti kita membuat akhirnya orang bilang, ini kayak batik dari daerah ini, dari daerah ini. Berarti ini ada membedakan dengan batik yang ada di khusus Jawa dan juga untuk Kepri ya. Jadi coraknya tuh mungkin lebih menonjol itu dari warna kalau kita Melayu ya Pak ya. Tapi tetap saja motif-motifnya ini tidak lepas dari memang seperti Pak Alfian katakan tadi adalah prinsip Melayunya itu yang tidak pernah ditinggalkan ya Pak ya. Oke, dan ternyata pemirsa di batik gonggong ini punya nama trennya loh pemirsa, lawana. Nah ini sebenarnya nama bahasa mungkin bagi mereka yang orang Melayu mungkin langsung nangkep nih lawana. Tapi kalau orang di luar Batam ataupun mungkin mereka yang baru datang, lawana kayaknya namanya unik gitu ya. Kalau di daerah Jogja Dagadu namanya ya. Nah, kenapa nama itu dipakai lawana? Nah, ini dia. Siapa pertama kali yang menjadi ide pencetus nih Pak Oni? Itu segala ide itu berasal dari Bapak Evian. Oh, Pak Evian, kan orang desainer saya ya. orang lapangannya, saya eksekutornya, Mbak. Jadi beliau ini memang seniman. Seniman yang birokrat yang juga seorang seniman. Jadi mungkin kita ini kebetulan dengan daerah yang sedemikian akrabnya sehingga selalu bertemu dan bertukar pikiran sehingga ide-ide yang ada pada beliau itu disampaikan kepada teman-teman. Kalau untuk batik, untuk yang berkaitan dengan seni rupa atau apa mungkin ke saya. Beliau sedikit menyimpang mungkin untuk sastra apa. Ada lagi teman-teman beliau untuk berkonsultasi. Nah, balik ke lawana ini seperti lumrahnya sebuah usaha ya, bagaimanapun ini sebuah usaha, saya yang melakukannya di lapangan. Kita harus punya brand. Nah, brand kita itu kita beri nama lawana sesuai usul beliau karena kita memang mengusung kemelayuan yang kuat gitu loh. Lawa itu cantik. Nah, itu penegasannya. Lawa betul, cantik benar. Jadi benar-benar cantik. Mudah-mudahan batik ini memang diklasifikasikan batik yang benar-benar